Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sering kita baca, sering kita dengar ini sebenarnya ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Namun pagi hari ini saya ingin kita merenungkan dan berfokus pada kata-kata, yaitu kalimat tidak akan membiarkan. Kita akan fokus di situ. Apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kata-kata tidak akan membiarkan. Ia tidak akan membiarkan. Bapak Ibu, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita dapat berkat dari kalimat ia tidak akan membiarkan. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir memantau saat pencobaan atau masalah itu datang. Kenapa? Saudara, kalau kita baca ayat tadi secara keseluruhan, maka kita bisa mendapati bahwa Allah itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Maka Allah harus hadir bersama dengan kita supaya Dia tahu apakah pencobaan itu melampaui kekuatan kita atau tidak. Itu sebabnya hal yang pertama adalah Allah kita adalah Allah yang memantau kehidupan kita, Allah yang terus memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ketika pencobaan datang, seringkali kita merasa bahwa kita seorang diri. Ketika masalah datang, kita sering merasa bahwa tidak ada orang yang menemani kehidupan kita. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa ketika masalah pencobaan itu datang, ingat ada Allah yang memantau, ada Allah yang menyertai, ada Allah yang bersama dengan kita melihat keberadaan hidup kita. Dia pantau kehidupan kita. Kira-kira masalahnya udah mulai mendekati kekuatan kita apa enggak? Itulah Allah yang memantau kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau Allah adalah Allah yang memantau, jika Allah itu memantau kehidupan kita, maka kita bisa belajar satu hal lagi, bahwa Allah kita adalah Allah yang memperdulikan kehidupan kita. Dia peduli ke kondisi kehidupan kita, Dia juga peduli apa yang kita perlukan. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, maka ada hal-hal yang kita perlukan untuk menghadapi persoalan itu. Dan Allah yang memantau itu bukan hanya sekedar memantau atau melihat, tetapi Allah yang memantau adalah Allah yang peduli dengan kondisi kehidupan kita, Allah yang peduli dengan apa yang kita perlukan. Maka Dia bukan hanya peduli saja, tapi Dia juga Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika kita menghadapi persoalan dan pencobaan yang kita hadapi. Yang pertama tadi adalah Allah yang memantau, dan yang kedua adalah Allah yang mempedulikan kehidupan kita, dan Dia Allah juga yang menyiapkan apa yang kita perlukan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan ketika kita ada di dalam pencobaan dan masalah. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Allah yang memantau, Allah yang peduli. Hal yang ketiga kita bisa pelajari adalah setiap arus pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, setiap arus masalah yang datang dalam kehidupan kita, itu semua ada di bawah kendali Tuhan. Saya punya gambaran begini Bapak Ibu Saudara. Seorang penjaga pintu air untuk mengairi sawah, maka dia harus mengatur berapa besar air yang keluar. Kalau yang diatur, yang dibuka itu pintunya terlalu besar, maka air itu keluar terlalu besar, justru tanaman itu tidak bisa tumbuh. Kenapa? Jadi akan rusak. Dia akan mengatur, oh kira-kira yang pas, yang baik itu segini, yang pas segini. Saya membayangkan Allah kita adalah Allah seperti seorang penjaga pintu air. Dia harus mengatur, mengendalikan berapa sebenarnya besar arus pencobaan yang akan kita terima, masalah yang akan kita terima. Dia yang mengendalikan. Kenapa? Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu porsi hidup kita itu seberapa besarnya, sehingga Dia akan atur. Artinya apa? Semua di bawah kendali Tuhan. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita, saya dan saudara sedang ada masalah dan pencobaan, ingat ada Allah yang memantau kehidupan kita. Ingat
ada Allah yang memperdulikan kehidupan kita. Ingat bahwa semua masalah dan pencobaan yang kita alami, semua ada di bawah kendali Tuhan. Dia tetap buka tutup, Dia tahu porsi kita, Dia tahu kekuatan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, Allah yang senantiasa memantau, menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu memperdulikan kehidupan kami. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah menyediakan apa yang kami perlukan ketika masalah itu datang dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap masalah kehidupan, pencobaan yang harus kami alami, semua ada di bawah kendali Tuhan. Memberkati kami semua, memberkati gereja lokal di mana kami ada, memberkati kota di mana kami tinggal, memberkati bangsa dan negara ini juga Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, rumah tangga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami serahkan juga aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Setiap perjalanan kami, Tuhan juga yang menolong memberkati. Terima kasih, kami akan masuki hari ini bersama dengan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.